Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, selalu merahmati kita. Bagaimana kabarnya malam ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan tentunya mungkin dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Atau malam ini ada yang kurang enak badan, kurang sehat, saya doakan semoga kamu semua atau yang kurang enak badan itu cepat sembuh. Untuk pertemuan kali ini saya sebetulnya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak sesuai ekspektasi dan bahkan tidak sesuai ekspektasi saya sendiri, bahwa rencananya malam ini kita akan menyelenggarakan Google Meet, cuman 1 dan 2 kondisi dan lain hal, dan saya pikir-pikir agak susah juga. Nah, makanya kemudian saya berinisiatif untuk membuat semacam vlog sederhana untuk membantu Anda untuk belajar memahami sejarah dan juga untuk mempersiapkan ketika Anda menghadapi ulangan sejarah. Sebelum kita beranjak ke kisi-kisi, saya ingin mengingatkan, silakan nanti untuk absensi boleh Anda cek di bawah kolom komentar. Jika video ini diupload di YouTube, silakan Anda komentari nama Anda dan tuliskan nama Anda, maksud saya, dan kelas Anda. Nah, kemudian untuk cakupan materi yang nanti akan diulangankan adalah terbatas di bab 1, hanya di bab 1. Jadi sampai dengan halaman 1 sampai dengan halaman 40. Jadi nggak terlalu banyak. Untuk jumlah kisi-kisi yang akan disampaikan adalah sekitar 10 buah kisi-kisi. Nah, kisi-kisi ini akan saya sampaikan kepada saudara dan silahkan Anda simak baik-baik. Kalau ada pulpen silahkan sediakan pulpen dan kertas untuk mencatat kira-kira yang penting dari pembicaraan malam ini apa, dan semoga itu bisa membantu Anda untuk mempermudah belajar dan mengerjakan soal nantinya. Untuk kisi-kisi yang pertama adalah mengenai tentang istilah sejarah itu sendiri, yang mana sejarah itu diambil dari kata sajarotun. Sajarotun bermakna adalah pohon kayu. Kenapa pohon kayu? Karena itu melambangkan silsilah keluarga. Orang Arab itu biasanya menuliskan silsilah keluarga mereka dengan begitu lengkap dan terstruktur. Nah, maka kemudian dinamakanlah silsilah itu sebagai sajaroh atau sajarotun. Dan itu adalah berkaitan dengan keberakaran. Nah, misalkan seperti kita ketahui, orang Arab itu berakar dari Ismail. Nah, Ismail kemudian punya banyak keturunan sampai dengan mungkin entah berapa juta, dan itulah menjadi cikal bakal bangsa Arab. Dan mereka menuliskan sejarah mereka dengan sangat baik dan apik. Maka kemudian ada istilah dalam belakang nama itu ada nama bin. Nah, itu menunjukkan rantai silsilah keluarga. Kemudian juga pohon itu bermakna sebagai siklus kehidupan antara kelahiran, perkembangan, kematangan, dan kemudian kematian. Kemudian beralih lagi ke kelahiran, kemudian perkembangan, kematangan, dan kematian. Itu adalah siklus kehidupan. Andaikan begini, di depan rumah kamu ada pohon mangga. Pohon mangga itu menjatuhkan buah mangga ke tanah dan kemudian membusuk, tinggal sisa bijinya. Dari bijinya akan tumbuh pohon mangga yang baru, dan begitu seterusnya. Sekalipun nanti pohon mangga yang awal itu akan mati dan tinggal tunggul. Nah, itulah juga berkaitan dengan siklus kehidupan manusia. Oke, kemudian yang kedua adalah tentang satu istilah mungkin agak sedikit asing, Historia Magistra Vitae. Nah, ini dikemukakan oleh Herodotus, seorang sejarawan asal Alexandria, Mesir. Nah, Herodotus itu menyatakan Historia Magistra Vitae artinya sejarah adalah guru kehidupan. Sejarah adalah guru kehidupan. Sebaik-baik guru adalah
pengalaman. Jadi sejarah itu kan isinya pengalaman umat manusia. Pengalaman itu mengajari manusia untuk bertindak yang baik, yang tepat di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah tentang manfaat sejarah itu. Kita bisa berpikir kayak gimana sih? Nah, di sini ada dua. Dengan belajar sejarah kita bisa berpikir holistik. Holistik itu artinya adalah kita berpikir menyeluruh, bahwa suatu peristiwa tidak mungkin terjadi tanpa kaitan peristiwa yang lain. Pasti ada hubungan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Nah, itu namanya holistik. Kemudian ada juga multi perspektif. Kita menilai tidak hanya dari hanya satu sudut pandang saja. Misalkan, ketika Anda berusaha untuk mencapai kesepakatan di kelas, maka Anda akan membutuhkan sudut pandang kawan-kawan Anda yang lain agar kesepakatan itu bisa direalisasikan. Nah, itu namanya multi perspektif atau beragam sudut pandang. Bahwa kebenaran itu tidak monoton hanya diambil oleh satu sudut pandang. Jadi mesti ada banyak sudut pandang. Nah, kemudian itu tadi yang ketiga, ya. Berarti yang pertama tadi Sajaratun, yang kedua Historia Magistra Vitae, yang ketiga tentang manfaat berpikir sejarah itu apa. Nah, yang keempat adalah tentang cara berpikir sejarah atau yang disebut sebagai diakronik dan sinkronik. Nah, ini harus ingat nih. Diakronik itu artinya meluas dalam waktu, terbatas dalam ruang. Meluas dalam waktu, terbatas dalam ruang. Artinya apa? Diakronik mempelajari tentang tahapan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Misalkan tentang kelahiran Anda sampai dengan Anda dewasa. Itu diakronik. Nah, sinkronik kebalikannya. Sinkronik itu adalah meluas dalam ruang, terbatas dalam waktu. Nah, jadi ruang tidak dibatasi. Nah, sinkronik biasanya digunakan untuk ilmu-ilmu sosial membahas tentang satu fenomena tertentu. Jadi dalam diakronik itu sebetulnya tidak begitu kuat tentang tentang keterkaitan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, tetapi dalam sinkronik yang diutamakan adalah eventnya atau peristiwanya. Maka dihubung-hubungkan dengan hal-hal yang lain, dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain dengan kesimpulan-kesimpulan yang lain. Itu diakronik dan sinkronik. Nah, kemudian yang kelima, umat manusia dan sejarah adalah sebuah kesatuan. Ya, tentu. Karena sejarah tidak akan pernah dilepaskan dari manusia. Manusia dianugerahi oleh Tuhan berupa akal pikiran. Akal dikasih oleh Tuhan kepada manusia. Nah, dari akal itu manusia bisa menyadari apa yang sudah dia lakukan dan apa yang sudah terjadi, dan kemudian mendokumentasikan itu dalam sebuah tulisan atau dalam sebuah karya. Nah, itulah yang disebut sebagai manusia dan sejarah adalah satu kesatuan. Yang keenam, konsep ruang dan waktu. Konsep ruang dan waktu itu seperti yang pernah kita bahas, bahwa sejarah itu tidak akan pernah terlepas dari adanya ruang, waktu, peristiwa. Nah, apa tadi? Manusia, ruang, waktu, dan peristiwa. Ada 4 unsur sejarah. Ruang dan waktu. Ruang itu menyediakan tempat di mana peristiwa itu terjadi, dan waktu adalah sebuah aliran yang dimana peristiwa tersebut berlangsung. Waktu tidak akan pernah bisa kembali ke masalahnya, karena waktu itu disebut sebagai aliran waktu. Dia bergerak dari masa lalu sampai ke masa yang akan datang. Nah, kita hari ini ada di waktu di mana kita sekarang. Nggak lama, 1 detik menjadi masa lalu. Jadi tanpa ruang dan waktu mustahil ada sejarah. Dan tanpa ada yang bisa mengenali, memahami itu juga mustahil tanpa ada sejarah. Karena hanyalah manusia yang diberikan oleh Tuhan akal yang bisa memahami sejarah dan mengambil pelajaran darinya. Yang ketujuh adalah tentang konsep perubahan. Ingatin, konsep perubahan itu ada perubahan eksternal. Misalkan begini, suatu kerajaan hancur karena diakibatkan oleh letusan gunung berapi. Kemudian akhirnya Empu Sindok memerintahkan pengikutnya untuk mengungsikan sebagian kerajaan
yang masih tersisa, yang masih selamat dari letusan gunung berapi, ke daerah sebelah timur dan membangun kerajaan dengan nama yang sama, namun dengan wangsa yang baru. Nah, itu namanya perubahan eksternal berarti. Kalau gunung berapi itu berarti perubahan eksternal. Kalau internalnya kayak gimana? Internal itu perubahan yang terjadi dari dalam. Kalau eksternal tadi dari luar, kalau internal dari dalam. Misalkan Ken Arok membunuh Tunggul Ametung untuk mendapatkan hati istri Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes, dan juga untuk menjadi penguasa Tumapel. Nah, itu berarti perubahan terjadi dari dalam. Kisi-kisi nomor 8, sejarah sebagai panduan moral dan politik umat manusia. Kaitkan dengan korupsi. Kaitkan dengan korupsi itu artinya adalah bahwa sejarah itu menceritakan banyak hal, baik buruk, baik maupun hal yang buruk di masa lalu. Di masa lalu terjadi korupsi pada zaman Hindia Belanda, yaitu yang dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC. Nah, karena terlalu banyaknya korupsi, VOC kemudian bangkrut menjadi perusahaan yang tidak ada nilainya sama sekali, dari satu perusahaan yang paling disegani di dunia. Nah, berarti, itu ada keterkaitan. Kalau misalkan di zaman ini kita masih, atau pejabat-pejabat kita, atau kamu nanti jadi pejabat doyan korupsi, maka apa bedanya dengan VOC yang bubar gara-gara korupsi? Yang nomor 9 adalah sejarah dan identitas bangsa Indonesia. Sejarah dan identitas bangsa Indonesia itu tidak bisa dilepaskan karena bangsa Indonesia itu mengalami proses yang panjang ribuan tahun, dan mereka menciptakan tradisi folklore tertentu, dan itu punya kaitan dengan sejarah kita, sejarah perkembangan masyarakat, sejarah perkembangan umat manusia. Jadi perkembangan masyarakat, terus kemudian juga tadi umat manusia, itu semua mereka dibentuk atau mereka ditempa dalam suatu identitas yang sama, yaitu tentang Indonesia. Makanya ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah para pemuda tanggal 28 Oktober 1928 berusaha untuk merumuskan gagasan baru tentang Indonesia Merdeka yang disponsori oleh Gerakan Pemuda. Nah, kisi-kisi nomor 10 itu nggak terlalu susah. Kita belajar berpikir kronologis. Nah, kayak gimana kronologis itu? Kronologis itu artinya adalah berpikir sesuai dengan runtutan kejadian. Nanti Anda diberikan soal untuk menceritakan pengalaman hidup Anda secara kronologis. Diurutkan dari pengalaman yang paling pertama, misalkan bangun tidur, kemudian Anda mandi atau ke kamar kecil, kemudian juga Anda sarapan pada jam tertentu. Nah, jamnya itu diikutin tuh. Jamnya disertakan maksudnya. Kemudian Anda berangkat sekolah sampai ke sekolah, dan kemudian belajar hingga proses pulang. Nah, itu namanya berpikir kronologis. Ya, jadi sudah saya sampaikan. Tetap semangat ya. Semoga nilai ulangan Anda bagus-bagus dan Anda bisa mendapatkan prestasi yang diinginkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang ulasan daripada kisi-kisi. Dan jangan lupa adalah baca buku. Ya, itu adalah kunci dari semua kesuksesan ketika Anda mengerjakan soal. Ya, baca dan pahami. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.